Geseran dikit boleh? Geseran dikit boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah on. Oh, udah on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi Tigi lagi nih. Hari ini kita kedatangan tamu orang hebat, orang luar biasa. Namanya Kang Irwan Wahyudi. Irawan. Irwan. Kadang kelupaan dulu tuh Ya. A-nya. Irawan Wahyudi, pendiri IDERU. IDERU itu adalah Indonesian Disaster Emergency Response Unit. Masya Allah, sebuah organisasi nirlaba ya, Nirlaba. yang bergerak di bidang kebencanaan. Hari ini seneng banget bisa berkunjung ke Bumi Tigi. Kang Irawan bareng sama istri datang tadi malam. Luar biasa. Kacau. Iya, setelah perjalanan luar biasa gara-gara toge goreng doang. Nah, ini sebelum saya nanya kemana-mana, nih, sebelum saya nanya tentang IDERU dan lain-lain, saya mau nanya dulu dong. Tadi pagi kan udah puter-puter nih, puter-puter ke area Bumi Tigi. Ya. Gimana? Yang pasti luar biasa gitu ya. Azab. Karena yang memang yang jadi utama juga gitu ya. Saya suka dengan air. Oh gitu. Lingkungan sungai. Dan ini sangat recommended, sangat bening, sangat jernih dan layak minum. Masih sesuatu yang lumayan jarang sih sebenarnya yang kita temui. Sebuah perkemahan dengan konsep air yang begitu banyak, Iya. yang memang airnya juga bisa langsung diminum. Nah, betul. Itu yang sulit dan sangat ditaati. Oh gitu. Sebentar. Kang Rizky, mohon maaf, kopinya dong. Kayaknya rasanya nggak enak nih kalau ngobrol sama. Iya. Jadi syarat utama kopi kalau buat Iya, ngobrol. Buat ngobrol. Nggak ada kopi nggak enak ya. Iya. Semalam datang. Terus tadi pagi udah mulai keliling nih. Iya. Suhu gimana suhu? Udara. Suhu asik banget ya. Khususnya saya yang tinggal di Bekasi, kesana kemari Jabodetabek, terasa banget bedanya gitu. Sesuatu yang memang kita cari kalau orang-orang bilang healing ya memang pas banget gitu ya. Kalau kami orang outdoor ya memang ini yang selalu kami cari dan kami rindukan. Gitu. Lumayan dingin ya? Lumayan dingin dan dinginnya juga bersahabat ya. Gak dingin banget. Belum sampai gitu. tahap nyiksa Belum ya. tahap sampai penyiksaan. Jadi kita malas gerak gitu kan. Enggak gitu. Jadi di sini dinginnya pas. Oke banget buat nyantai, ngobrol tanpa kita merasa tersiksa oleh dingin. Oke. Kalau dingin banget kan kadang ya mohon maaf ya kita sering ke belakang. Bener. Nah, di sini bisa rada panjang. Iya, ngobrolnya. bener. Pas lah pokoknya cuacanya. Tadi pagi udah kemana ya tadi pagi? Tadi pagi kita jalan-jalan keliling karena memang istri juga udah bilang pokoknya harus mandi di sini di sungai. Pokoknya harus mandi di sungai. Renang tadi. Mandi di sungai gitu. Jadi oke. Jadi syarat kesini memang ya luar biasanya ya inilah sungai ini daya tarik yang utama. Apalagi bersih kayak gini ya. Artinya kita semua bisa share ke yang lain bahwa ini penting jaga sungai itu. Yes, siap, karena jadi ketenangan jiwa batin buat kita semua. Saya izin nyalain kompor dulu ya. Siap. Biar kita bisa sambil ngopi. Sip. Oke, kita lanjut ngobrol. Sungainya udah, muter-muternya udah. Jadi kan di sini konsep campingnya seperti saya manggilnya kan. Ini jadi sama teman-teman IDERU dipanggilnya Abah. Tapi kalau ngeliat usia kayaknya sih sama saya ya jauh sih. Nah, adik harus. Kelahiran 90 kan, kelahiran 90. Ini kelahiran 60 jauh banget. 60. Saya kelahiran 90. Kelahiran 90. 90. Iya. Depannya 18. Oh. 18 90. Itu tipis lah. 17 ya kan? 17 90. Satu abad kita bedanya. Jadi kan di sini konsep campingnya tuh kayak keluarga-keluarga ya. Kita memang semua ada yang nanya, Pak, kok nggak ada warung sih gitu. Terus jawaban kami adalah kami memang belum boleh ada warung. Karena kalau ada warung, bapak-bapaknya biasanya nongkrong di warung. Iya. Iya kan? Dikit-dikit anaknya teriak,
Pak dipanggil, dipanggil. Sementara harapan kami siapapun yang berkemah di sini itu bapak, ibu, anak-anak tuh bisa ngumpul bareng, Ngumpul ya, masak bareng. ada bonding di antara mereka ya. Itu yang kita cari sih. Nah, gimana kalau ngeliat semalam kondisi di Ini sini? keren banget sebetulnya, sesuatu yang memang awalnya ya kalau kita bicara awam pasti nyari tempat makan yang siap saji langsung jadi di warung. Betul, gitu ya. betul. Dan rata-rata juga memang kesalahan, boleh dibilang kesalahan ya, tempat wisata yang menyediakan warung. Oke. Udah gitu nggak tertata, nggak rapi, sampahnya bisa di mana-mana dibawa. Itu salah satu hal yang memang bikin suasana wisata tuh ya biasa-biasa saja Oke, dan siap. kok kayak begini gitu. Pas kesini ada value lain yang bisa kita lihat gitu ya di sini tuh, menjaga lingkungan dengan alasan itu juga. Oke, salah siap. satunya kan warung itu gitu, dan tidak kumuh gitu ya. Ini yang sebetulnya kita cari untuk ketenangan, dan saya lihat spotnya juga luar biasa. Ini kan berkontur ya, Iya, betul, betul. spot titik sana sini. Artinya kita bisa tenang gitu kalau misalkan dengan komunitas kita atau keluarga kita saja di satu titik nggak terganggu dengan yang lain. Ya, hubungan lain. ini memang pas banget gitu ya tempatnya, bikin kita jadi nyaman dengan lingkungan kita sendiri tanpa ada hingar-bingar dari tempat lain, gitu. Betul, Itu betul. yang memang kita cari Kayak gitu. privacy gitu ya. Privasinya gitu. Oh, ini apa? Private camp kan ya? Private and wellness camp ya? Sebenarnya sih nature and wellness camp. Awalnya private camp, awalnya cuma sama owner dirubah deh nature aja deh, karena kalau private kita nggak bohong, kadang masih banyak warga yang lalu lalang di area kita, dan itu iya. memang kita nggak tutup. Ya memang jangan. Iya. Karena ada jalanan warga yang memang kita tetap buka. Ya Nggak intinya kita tutup. sih bagus karena memang warga di sini juga tidak merasa terganggu dengan keberadaan wisata. Sementara di tempat-tempat lain kan kalau kita lihat ya, kalau udah jadi tempat wisata tertutup semua. Warga terpinggirkan. Warga terpinggirkan yang tadinya suka main di situ ujug-ujug gitu ya, Tiba-tiba ada tempat tetap ditutup. Di tembok. Yang ada warga juga sedih kan, Iya, dari anak-anak lihat cuma dari luar gitu, masuk harus bayar. Nah itu ini luar biasa yang dilakukan di Bumi Cantik ini. Saya apresiasi banget. Saya matiin kompor dulu, airnya sudah matang. Sambil bikin kopi nggak apa-apa ya. Kita ngobrol sambil bikin enaknya kopi. di situ. Iya, ini juaranya di sini sebenarnya. Jadi kali ini kita disupport sama kopi mantan gue. Kopi mantan gue. Ini produknya Bumi Cantigi juga sih sebenarnya, kopi mantan gue ini. Kali ini kita pakai Lampung Super Robusta kayaknya nih. Jadi banyak juga kopi ya di sini, macam-macam kopi ada ya. Kopi macam-macam ada, cuma memang kopi hobi sih. Kopi hobi, jadi bukan kopi buat jualan langsung gitu. Cuma kalau mau ngopi sok Manggala silakan, mau kapan aja. Siap. Sambil ini dulu, di sini kita ngobrol lagi. Dan katanya kalau ngopi itu yang enak memang nggak diaduk. Iya. Ada yang bilang diputar itu. Saya sih penikmat aja, siapa yang nyuguhin. Pokoknya dibuatin udah gitu ya. Ini wanginya juara nih kopinya. Robusta Lampung. Ini Robusta yang ini. Kalau yang tadi malam kita Arabica Brazil. Oke. Sebuah kehormatan. Ya, terima kasih banyak nih. Kita tunggu beberapa menit. Oke, kita udah ngomongin Bumi Cantigi. Nanya-nanya Ideru ya? Boleh? Boleh. Boleh nanya-nanya Ideru. Ideru itu sebuah lembaga yang kayak sejak 9 tahun lalu tuh udah banyak berkiprah. Iya, insya Allah mau 9 tahun Mau nanti. 9 tahun ya. September. Sudah banyak berkiprah di dunia kebencanaan Indonesia gitu. Sebagai sebuah badan disaster Bukan management. kiprah sih sebetulnya, cuman ikut Terlibat. sedikit. Terlibat. Ini orang nggak, katanya biar rezeki banyak datang, Om Dipo rendah diri, rendah hati, banyak percaya diri. Nah ini nih, terlibat sedikit kali ya, sedikit. aja, makanya kita namanya juga unit ya. Iya, iya. Istilah ngambil unit juga, memang tujuannya kita cuma unit kecil. Oke. Apa sih gitu. Sedikitnya semana? Di bawah tag Ideru itu ada a relief for humanity. Oke. Jadi sebuah kelegaan buat kemanusiaan. Jadi kita sih cuma berharap saat itu
kita kan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Sumber daya kurang, akses juga harus dengan yang lain. Jadi paling enggak Ideru datang udah bikin orang lega. Oh gitu. Jadi, wah ada Ideru gitu. Oh jadi dengan sedikitnya itu. Aja gitu, bikin orang lega aja. Oke, Pas siap. tarik yang tadinya udah kusut, kunyem, pas ngeliat Ideru, Lega gitu ya. Kayak oase di padang pasir lah kayak Kalau gitu. saya mikirnya kayak toilet. Itu juga bikin lega. Bener banget gitu, itu yang bikin semua orang lega. Sedikit tapi dibutuhin banget gitu. Nah, kayak gitulah Iya. kalau bahasanya toilet, Iya. toilet banget Oh, sih. toilet banget sih lo gitu. Toilet banget sih lo. Tapi nggak butuh dibuang-buang kan, pas butuh dicari ya. Dahsyat. Pernah Ya kayak digituin? gitu. Kalau bicara pernah sih ya, pernah. Pasti semua orang pernah. Pasti pernah. Semua orang pasti pernah merasakan hal tersebut. Merasakan Ya. lah kayak gitu. Oke, back to topic. Ideru. Mau tahu nih. Jadi dulu ceritanya pada saat bikin Bumi Cantigi, kebetulan saya sebagai foundernya Bumi Cantigi perkemahan, kita memang punya konsep ini jadi sebuah tempat perkemahan yang apa yang family banget lah gitu. Pulang dari sini keluarga jadi bonding, jadi akrab lah gitu. Konsepnya pengennya gitu. Konsep besarnya. Nah, kalau untuk Ideru sendiri, konsep besarnya seperti apa? Di awal diriin, karena saya dengar Kang Irawan ini diriin sendirian, bikin konsep sendirian. Awalnya ya, sorry ya, SOP sendirian, ADART sendirian gitu, sampai akhirnya menjadi besar dan ada di 22 provinsi Indonesia. Saya pikir itu bukan prestasi yang main-main sih. Kalau itu cuma sedikit, saya bingung banyaknya semana. Gimana ya sebetulnya ya? Saya mungkin cuma menginisiasi ya. Menginisiasi dengan sesuatu yang secara normatif kita buat. Karena memang Ideru ini ngaco ya awalnya berdiri itu. Di medsos saya sebar sendirian. Ini baru inisiasi ya namanya. Baru inisiasi. Saat itu. Bikin normatif. Karena di organisasi itu kalau nggak ada normatif ya akhirnya Iya. pendapat masing-masing. Nggak punya patokan gitu kan. ya. Nggak ada patokan, nggak ada standar. Kita bicara di sini. Dulu tuh di share dalam grup Facebook dulu ada gitu ya. ADRT duluan. Oh gitu. Jadi bahasanya begini, kalau bicara normatif ya ini loh Ideru. Yang mau gabung, ini loh aturannya. Dasar kita berpijak ini. Jadi orang tuh nggak dipaksa, cocok masuk, nggak jangan Iya, gitu, iya. gitu. Cocok masuk, kalau Betul. enggak ya Kalau enggak ya nggak usah. Mak repotin ini nanti. beda nih ya, Oh. jangan. nggak sesuai nih. Gitu. Jadi awalnya seperti itu. Teman-teman juga bilang, lu kenapa nggak bikin dulu di Bekasi sih, Iya, gitu, iya. misalkan gitu, atau Jabodetabek, Kalau Bekasi mau repot, mesti bikin visa. planet lah. Oh, kacau. Bekasi itu satu tempat yang, aduh. Nah, banyak teman-teman order yang dulu bilang, lu belagu amat gitu ya. Lu apa-apaan sih bikin lu ini itu langsung nasional. Enggak, gue sebetulnya pengen tahu juga gitu. Teman-teman tuh paham normatif enggak gitu ya dalam sebuah organisasi. Kalau paham, ayo siapapun akan gabung. Betul. Latar belakang berbeda, ras, agama dan selainnya. Kalau lihat aturan yang sama dan mereka cocok, gabung. Anchornya Nggak jelas. jadi masalah gitu. Anchornya jelas ya. Gitu. Jelas sekali gitu. Jadi yang gabung yang tahu yang ini, dan itu tidak ada latar perbedaan apapun ya. Artinya perbedaan itu bagi kita ya hikmah saja. Saya mau membuktikan saat itu gitu bahwa kita bisa kok. Memang bisa ya. Pertama daftar itu ada 400 orang. Masya Allah. 400 lebih lah pokoknya ya. Terus yang lainnya nggak bisa karena apa? Memang perizinannya. Oke. Daftarlah 150 orang daftar. Mereka langsung gitu ya. Bayar ikutan. Tapi antusias sebagian lagi itu tidak dapat izin. Oke. Kita kembalikan ya uangnya untuk yang itu. Ini pakai uang nih ya, karena Ideru itu sampai kapanpun kita akan pakai uang daftar. Tidak gratisan Betul, ya betul. bahasanya. Karena apa? Ini untuk memfilter juga. Oke, siap. Hanya orang-orang yang niat, yang serius, Yang benar-benar yang punya keinginan mau kuat. keluar Betul. uang. Atau Betul. ilmunya juga buat mereka Iya. semua gitu ya. Makan segala macam ilmunya utamanya buat mereka semua gitu. Akhirnya yang masuk itu 105 orang pada 105 saat orang. angkatan perintis di Ketenger, desa Ketenger di Baturaden. Oh, Baturaden ya. Jadi lahir resminya di sana. Resmi ya secara langsung angkatan perintis gitu. Bisa kok gitu. Iya. Dan asik Nah, gitu. itu 105 terdiri dari
Dari 22 berbagai provinsi? organisasi ya. Enggak, 22 Saat itu provinsi? masih 18 provinsi. 18 Yang pertama, provinsi? 18 provinsi. Ada yang dari ujung utara Natuna. Saya nggak, pertanyaan saya nih, waktu itu tahun 2014 mungkin ya, 2014 14, Mei, oke. bulan Mei. biayanya berapa? Dia cuma 350.000 tapi all in. Biaya 350.000 all in. Heeh. Tiket 5 pesawat- hari ya Ki. Tiket pesawat berapa ya? Natuna Jakarta tiket pesawat berapa ya waktu itu ya? Dia harus 2 kali. Jadi ke Kepulauan Riau dulu, baru ke Jakarta, terus baru ke Jakarta. Iya, kalau biaya 350 5 hari udah minimalis dong, udah murah banget ini, udah murah banget lah gitu. Walaupun itu di 2014, Iya. udah murah banget. Selain fasilitas makan dan lain-lain, ilmunya dong, Ilmunya. ya kan? Saya mikir balik, nggak mungkin kan mereka maupun naik kapal laut maupun naik pesawat 350 PP kayaknya nggak mungkin ya. Gila kan? Ini berarti emang orang-orang pilihan ya yang udah tergerak itu terfilter orang-orang sendiri ya. pilihan. Jadi ada 5 orang. Lalu dari Puncak Jaya juga ada. Tuh kan? Dari Papua. Itu yang saya juga takjub gitu ya. Kok bisa gitu ya? Itu nggak ada subsidi tuh. Sama sekali enggak. Jadi saya kalau bikin sesuatu itu anggaran full dikelola oleh kita untuk kita. Punya buat kegiatan Untuk full. kegiatan itu full. Nggak pernah mikir cari sponsor atau apa. Harus tercover dengan yang ada. Saya nggak kebayang Puncak Jaya, Makassar, Jakarta, udah gitu dari bandara naik kendaraan lagi ke Baturaden itu jauh. Baturaden loh. Kalau misalnya dia turun Cengkareng kegiatannya di Kosambi masih dekat. Iya, Baturaden loh. Iya, Betul. dan itu ongkosnya nggak cukup 150.000 tuh. Dan saya sangat apresiasi teman-teman yang dari luar pulau ya datang. Terima kasih banyak ya. Dan anehnya gitu, IDERU itu belum berbentuk badan hukum. Hanya Oh masih, karena baru inisiasi, Belum, kan, masih gitu. angkatan perintis. Iya betul, ini Aduh. angkatan perintis belum ada badan hukum, hanya ada EDRT yang nantinya juga akan kita adaptasi gitu ya. Tapi mereka mau datang. Masya Allah. Mereka sudah bingung gimana gitu, mana ya? Sebenarnya yang gila tuh kalian. Bah gila amat bikin begini-begini gitu. Bukan kalian yang gila. Ini nggak badan hukum gitu ya, baru pertama kali gitu kan, belum ada jejak apapun gitu ya secara kelembagaan gitu. Tapi kalian mau datang, jadi yang lebih gila kalian. Ini orang gila diundang sama orang sableng. Ngumpul, Iya kan? Ger, pecah gitu. Gitulah ceritanya. Iya. Waktu awal. Saya kan sempat ini juga ya, sempat aktif di dunia kebencanaan dulu waktu saya masih seger-buger lah. Kalau sekarang tinggal bugarnya doang. Segernya. Sebenarnya enaknya enakan di sini rebah-rebah gitu. Sempat dengar tuh nama IDERU, sempat oh yang lambangnya mirip BNPB ya gitu kan. Mirip BNPB. yang lambangnya mirip BNPB. Betul, kalau mikirnya ya kayak gitu memang. Banyak tuh yang sebut-sebut nama IDERU gitu. Dengernya udah lama banget, sampai alhamdulillah pas di halal offroader kemarin sejabodetabek kita ketemu akhirnya kan, ketemu langsung, ngobrol langsung, dan Rizky pernah cerita ya Ki ya tentang IDERU dan macam-macam di awalnya gitu. Terus tertarik banget nih IDERU nih, keren banget gitu. Apa namanya, dari from zero to hero kalau menurut saya, dari sesuatu yang tidak ada sekarang bisa tersebar luar biasa. Pada perjalanannya kalau ada konflik dan lain-lain tuh hal yang biasa, Pasti. hal yang biasa. Nah itu kita lewatin karena kemarin kita udah ngobrol banyak juga tentang itu. Lewatin. Saya mau nanya, untuk 9 tahun ini IDERU bakal ngelakuin apa nih? Yang pasti evaluasi diri. Oke. buat kami semua, apa yang kami lakukan, kekurangan apa, yang miss apa, dan kedepannya kita akan mungkin juga ya istilah rebound akan rebound lagi. Oke, rebound. Kita pakai. Oke, siap. Kenapa rebound lagi? Karena semangat angkatan perintis itu beda dengan yang sekarang. Ya Ki, angkatan perintis itu luar biasa semangatnya, kekeluargaannya, klik banget gitu. Orang yang dengan latar berbeda, suku, agama, rasnya, ujuk-ujuk ngumpul di IDERU, di angkatan perintis, dan suasananya luar biasa. Familyhood-nya itu keren banget. Gitu. Jadi kita ingin kembalikan lagi. Kenapa juga nanti rencananya kita kembali ke Baturaden gitu ya. Pemutihan tuh. Nah, diputihin lagi, Kalau dimandiin lagi. Di mana-mana kalau itu dikawal, yuk, mandi besar lagi. Balik lagi ke sana tujuannya untuk
reminder Oh, teman-teman. reminder. Oke, Kita siap. dulu di sini berkomitmen loh. Kita dulu bicara kekeluargaan di sini. Karena IDERU juga so idealnya gitu ya ke depan itu bahwa orang-orang yang ada di sini tuh memang tidak terabaikan di masa tuanya atau apanya gitu. Dan itu yang belum terwujud. Belum dapet ya. Baru pemikiran saja. Ini kalau diizinin nih Kang Irawan, saya manggil kalau teman-teman Abah ya, Abah Irawan kalau diizinin. IDERU kalau mau ada pertemuan atau bikin pendidikan macam-macam, telepon saya, lokasi, wah, Allah siap luar digunakan. biasa. Silakan digunakan. Siap. Selama jauh-jauh hari kita bisa setting. Kemudian di belakang kita kan hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak buat pelatihan Banget dah. macam-macam bisa digunakan juga. Ini bisa buat jadi posko dan lain-lain. Gitu. Atau sekedar ngopi santai bareng-bareng pengurus IDERU kemari Siap, ngobrol-ngobrol. Sok mangga silakan. Siap. Mudah-mudahan peran saya yang sekecil ini bisa membuat IDERU makin dahsyat. Kecil-kecil itulah jadi nasi satu Nah, piring. itu dia. IDERU-nya selesai nih, cerita IDERU selesai. Jadi Kang Irawan, karena udah bukan IDERU manggilnya Abah. Ini ternyata pentolan Bus Club juga nih, Bus Club. Bukan pentolan Apa sih. nih? Cuman coba-coba bikin, bikin kita bus ngumpul club sama teman-teman. Nggak nanggung-nanggung Indonesia Malaysia men. Kacau kan? Ternyata hari ini datang tuh ngomong tadi. Kita mau bikin acara Bus Club nih di Indonesia 17, 18, 19 Agustus rencananya. Bisa nggak sih di Bumi Cantigi? Sok mangga silakan lihat ya. Gimana tuh Bus Club? Wah, ini gila ini bener-bener. Jadi Pusing gini kalau ya, bayanginnya. ada banyak definisi tentang bus club. Ke situ dulu ya kita bicaranya. Cuman saya sih sederhananya gitu. Ini pikiran saya aja gitu. Bus club itu teknik hidup di alam bebas. Bagaimana kita hidup di alam bebas, memanfaatkan yang ada dengan sarana yang memang udah disiapin sih, betul. gitu ya. Udah di Beberapa tools ya khususnya untuk gila atau how to make fire gitu ya, itu yang memang akan kita miliki. Belum apa-apa, Indonesian namanya IBSB ya teman-teman, Indonesian Bushcraft and Survival Brotherhood. Kembali lagi kita brotherhood ya, persaudaraan gitu. Berharap di situ teman-teman ngumpul. Kita nggak tahu ya ke depan akan bagaimana. Betul. Yang penting kita bisa bertahan hidup dalam kondisi apapun gitu ya, dengan ikatan persaudaraan, brotherhoodnya. Kenapa ada survival juga? Karena bushcraft survival kan beda ya. Betul. Definisi banyak lah teman-teman. Tapi intinya sih yang saya pahami gitu ya, bushcraft itu teknik hidup di alam bebas. Materi kita pecinta alam zaman dulu di situ. Dan katanya juga ada cerita dasar-dasar cerita mulai dari Nabi Adam ya. Nah, sebetulnya kalau bicara bushcraft, Pangeran Diponegoro juga ya. Jenderal Sudirman Jenderal Sudirman atau juga almarhum Soeharto dulu waktu napak tilas. Bicara lagi ke set Bekawal ya, Nabi Adam diturunin terpisahkan sama Siti Hawa. Nggak ada tools apapun bahasanya, walaupun mungkin ada pendampingan dari malaikat atau apa, kita juga didampingin sama malaikat ya sebetulnya. Bagaimana mereka hidup sebenarnya udah ada di sana. Nabi Muhammad hijrah itu juga bushcraft juga prosesnya. Prosesnya tuh bushcraft ya. Seperti itu. Bayangkan ya di padang pasir yang gersang, bikin api, membuat api dan sebagainya. Sebetulnya sudah melakukan sejak zaman dulu. Cuman istilah bushcraft sendiri memang ada bushman ya dulu di Australia seperti itu. Saya nggak begitu inilah untuk itunya. Cuman benang merah dari bushcraft itu, kalau saya lihat bagaimana hidup di alam bebas. Teknik hidup di alam bebas yang sejak dulu di pecinta alam zaman dulu lah gitu ya, yang para tetua-tetua kita bikin ya. Itu bagian materi yang harus kita sebetulnya. Cuman dengan yang sekarang tanda kutip ada bushcraft modern, klasik. Nah itu yang bikin kita gitu ya, orang manusianya. Bushcraft yang menyesuaikan hobi kali ya, interest, passion. Betul. Jadi semua memang kalau bicara jualan bisa macam-macam. Bagaimana kita mengemasnya. Tapi intinya bagaimana kita hidup di alam bebas dengan stylenya masing-masing. Nah, jadi rencananya 17, 18, 19, 16, 17, 18. Iya, 16, 17, 18. Rencananya insya Allah bakal ada acara Jambore Bushcraft di
Indonesia. Di Indonesia, tepatnya Mudah-mudahan. tawaran tadi langsung saya terima. Mudah-mudahan insya Allah nanti di Bumi Cantigi Insya Allah kita bakal ramein dunia bus club di ya. Indonesia Malaysia ya. Indonesia Insya Malaysia rencana Indonesia teman-teman, Malaysia. karena memang ada salah satu founder juga yang memang orang Indonesia tinggal di Jogja tapi di Malaysia. Di Malaysia. Dan di sana ada teman-teman bus club Malaysia sangat dekat. Dengar. Malaysia nama-nama bus club itu aneh-aneh ya. Ada pendekar rimba, Nah, kan? keren. Ada nama-nama lain lagi ya yang nanti mudah-mudahan bisa hadir ya, karena teman kami yang di sana gitu ya, Bang Zulfan Haidar, dia juga dosen di sana, orang Jogja. Oh, orang Jogja. Cuman udah 30 tahunan dia tinggal di sana, Malaysia. di Malaysia. Dengan gaya bus clubnya yang oke banget dah. Jadi beberapa kan saya sempat dengar juga tuh bus club bikin acara di Jambore Cibubur. Nah, ya. Gitu. Sama Kang Akbar, kenal Kang Akbar Mata Air? Mata Air, ya. Akbar. Karena kita deket juga tuh. Sekarang dia di Padang kan? Sekarang di Padang lumayan deket lah saya sama dia. Udah lama nggak ketemu. Ntar tuh panggil aja, datang. Akbar nanti datang ya. Iya, momentum kan. Gitu. Ya mudah-mudahan nanti ya acara bisa terlaksana, kita bisa erat. Dan yang paling penting sih pertemuan kita ini bisa mendatangkan banyak manfaat ya. Amin ya Kang Rabbal Irawan. Alamin. Manfaat bukan cuma buat kita berdua, Betul. tapi juga saya seneng banget ketemu orang yang mau berbagi ilmu. Ya, di Rin Ideru itu pasti konsep dasarnya adalah berbagi ilmu. Betul. Memperluas jaringan dan memberikan banyak manfaat. Begitu Ki. Insya Allah. Jadi kalau kita hebat sendiri, nggak bagi-bagi manfaat, rezeki juga males. Tapi kalau kita bikin jaringan berbagi manfaat, yang ngerasain manfaatnya banyak, Betul. insya Allah rezeki juga nyamperinnya gampang. Betul banget. Sepakat. Ideru, bus club, saya pikir itu bukan pekerjaan mudah. Sebuah pekerjaan yang perlu etos luar biasa, mental dahsyat, mental juara, itu perlu punya kayak gitu. Seneng banget bisa ketemu sama Siap, sama Abah, kehormatan. sama Kang Irawan, dan yang ini mas sering-sering kemari ya. Insya Allah. Ya kalau hari ini cuma berenang di sungai kita, ya kan. Besok-besok bisa ke air terjun. Insya Allah. Atau iseng 2 hari 3 hari di sini bantuin saya macul, nggak apa-apa. Siap. Saya macul di sini. Lagi. Kalau nyuci piring biar Rizky aja. Iya. Jangan. Kita, bahaya itu. Oke, Kang Irawan, makasih banyak waktunya. Thank you very much. Siap, Senang siap, berjumpa siap. dengan Anda, luar biasa. Ini Kang Irawan dari Kang Irawan Wahyudi ya. Iya. Dari pendiri Ideru dan juga Bus Club Indonesia Malaysia Brotherhood. Sorry kalau salah karena saya nggak hafal, baru ngobrol-ngobrol tadi malam. Yang pasti hari ini kita bersyukur banget bisa didatengin orang hebat ini. Mudah-mudahan nular. Mudah-mudahan nular gitu. Interviewnya orang hebat juga. Hebat interview maksudnya. Pertemanan yang baik adalah pertemanan yang banyak memberi manfaat. Mudah-mudahan itu terjadi pada kita. Siap. Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.